Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Doni Pradana di STV Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya menggunakan aplikasi ujian online terbaru yang dibuat oleh tim ICT SMKN 1 Talaga. Baik, kita langsung saja kita buka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kita ketikkan alamat atau URL untuk mengikuti ujian online ini. Kita ketikkan namanya adalah ujian.smkn1talaga.sch.id. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul halaman login. Pada halaman login ini siswa diharapkan untuk memasukkan NIK siswa, kemudian password yang biasa digunakan ketika login untuk SIMS ya. Kemudian nanti ada PIN yang diberikan oleh sistem dan sudah disebarkan ke masing-masing siswa. Misalkan di sini saya mempunyai contoh untuk NIK salah satu siswa ya, yaitu 18194286, kemudian masukkan password SIM atau masukkan password yang digunakan pada saat pembelajaran menggunakan SIMS ya. Nah, kemudian masukkan PIN yang tertera di kartu peserta. Misalkan ini PIN-nya dan nanti diklik login. Nah, ini adalah halaman pertama ketika setelah login. Di sini akan muncul beberapa mata pelajaran yang akan diujikan ya. Nah, di sini keterangannya belum ada soal yang bisa dikerjakan karena memang saat ini belum ada ujian yang akan dilaksanakan pada waktu saya melaksanakan simulasi ini. Tapi kita akan coba untuk membuka satu mata pelajaran untuk dapat ujian di simulasi ini gitu ya. Nah, kita coba setting dulu mengenai mata pelajarannya. Oke, di sini sudah muncul mata pelajaran yang akan diujikan, yaitu mata pelajaran matematika untuk kelas 12 ya. Nanti pada saat mengikuti ujian ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah ujian akan berjalan lancar, kemudian yang kedua ujian dengan siswa yang melakukan contek-mencontek ya, artinya membuka tab baru untuk searching dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ujian yang waktunya sudah habis. Kita akan coba untuk yang ujian yang baik dan benar, kemudian ujian yang berjalan dengan lancar ya. Ya, kita klik tombol ujian atau mulai ujian. Nah, di sini saya tadi sudah setting beberapa menit. Ada keterangan sesi akan berakhir pada 0 jam 46 menit sekian detik. Nah, kalau misalkan di setting 2 jam muncul 2 jam sekian menit dan seterusnya ya. Nah, ini countdown sampai dengan waktu selesai. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa tampilan. Yang pertama ada nama kita, kemudian ada soalnya ya. Kemudian ada tombol selanjutnya dan tombol sebelumnya, ada option jawaban, kemudian ada daftar soal. Nah, di sini adalah daftar soal yang diujikan. Untuk soal yang disimulasikan ini ada 20 soal ya. Ada 20 soal yang bisa kita pilih dan bisa kita kerjakan secara berurutan ataupun kita bisa kerjakan secara acak. Tapi syaratnya harus semuanya dikerjakan. Oke, kita coba jawab random dulu ya. Nah, ini tidak untuk ditiru jawaban secara random ini, hanya sebagai contoh saja. Kalau misalkan kalian mengerjakan harus sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Dihitung dulu jika itu hitungan, dibaca dulu dengan teliti dan dipilih soal-soal yang paling mudah. Nah, di sini saya sudah masuk ke nomor 18 ya. Di bagian daftar soal juga kita bisa melihat jawaban yang sudah kita pilih akan muncul di bagian pojok kanan atas setiap nomornya. Setelah
kita ketemu di nomor 18, kita misalkan ingin langsung ke nomor 20, itu silahkan ya. Kita kerjakan nomor 20, lalu kita klik ya saya yakin selesai ujian sekarang ya. Nah, misalkan ada 2 pertanyaan lagi yang belum kita jawab di sini, tapi kita akan menyelesaikannya. Maka ketika kita klik ya saya yakin selesai, akan muncul belum semua soal dijawab. Kita refresh dulu ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah di refresh kita masuk ke nomor yang belum kita kerjakan tadi, nomor 18 misalkan kita kerjakan nomor 19 dan masuk ke nomor yang terakhir, kita pilih ya saya yakin selesai ujian sekarang. Maka akan langsung masuk ke halaman awal ya, halaman memilih soal, dan statusnya yang mata pelajaran tadi yang sudah kita kerjakan, maka statusnya menjadi sudah dikerjakan, sehingga kita tidak bisa mengulang-ulang lagi soal-soal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, itu adalah langkah untuk mengikuti ujian jika ujian yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan ketika kita melaksanakan ujian tanpa mencontek ataupun waktunya mencukupi. Sekarang kita akan coba ya, untuk masih soal yang sama kita akan coba ujiannya itu dengan waktu habis ya. Bagaimana jika terjadi waktu habis ya. Kalau misalkan kita membuka tab baru, tadi sudah ketahuan ya bahwa aktivitas yang kita lakukan ketika membuka tab baru itu direkam dan kita bisa setting apakah dikurangi ataukah seperti apa ya. Itu tergantung daripada kebijakan pada saat pelaksanaan ujian ya. Nah, kita coba setting kembali waktunya ya, sebagai ujian yang waktunya habis. Kita akan setting hanya sebentar saja. Baik ya, kita akan coba lagi untuk ujian yang tadi, tapi kita waktunya sekarang di setting sebentar saja ya. Oke, kita klik mulai ujian. Nah, di sini waktunya hanya 1 menit saja. Kemudian kita sedang mengerjakan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jangan lupa ketika kita sedang mengerjakan, misalkan kita coba buka tab baru, ya, atau tab baru, misalkan searching. Ya. Nah, maka ketika kita kembali lagi, akan ada keterangan peringatan Anda meninggalkan halaman ujian, aktivitas Anda akan direkam. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa ketika kita membuka tab baru atau halaman baru, maka ujian ini dianggap kita itu melakukan tindakan kecurangan ya, apakah itu mencontek dan lain sebagainya. Kita klik OK. Nah, setiap berapa kali kita melakukan tindakan kecurangan tersebut itu akan dihitung ya, dan nanti akan berpengaruh terhadap penilaian. Akan dikurangi setiap kali kita keluar dari halaman itu. Oke, yang akan kita contohkan adalah yang waktunya habis tapi belum selesai mengerjakan. Nah, di sini 12 detik lagi, kita tunggu saja. Oke, sambil jalan misalkan ini sambil mengerjakan, waktunya habis tapi kita belum selesai, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Ketika waktunya habis, otomatis jawaban yang ada di sini itu sudah tersimpan, dan yang belum dijawabnya nilainya seadanya sesuai dengan jawaban atau sesuai dengan soal yang dijawab, sehingga waktu itu harus dimanfaatkan sedemikian rupa supaya waktu yang diberikan pada saat ujian itu bisa menjawab semua soal yang ada gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini adalah kita hanya tinggal merefresh saja halamannya ya. Kita klik OK dulu, kemudian kita refresh halaman ini. Nah, dia akan otomatis terlogout dan otomatis akan masuk ke halaman yang pada saat kita memilih mata pelajaran yang akan dikerjakan. Jika semuanya sudah selesai dan waktunya sudah selesai, maka tidak akan muncul lagi soal
yang akan dikerjakan atau belum ada soal yang bisa dikerjakan, karena waktu yang kita setting itu sudah melebihi waktu yang diberikan oleh sistem, sehingga tidak muncul lagi di sini soal-soal yang harus kita kerjakan. Itu saja mengenai tutorial ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk utamakan kejujuran, karena nilai adalah hanya permainan angka yang bisa kita tentukan mau angka berapa untuk nilai tersebut. Dan kejujuran adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan dengan angka. Sehingga utamakan ujian ini adalah kejujuran. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.